dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah, dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat untuk bersihkan penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor.